Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, yang senantiasa mendengarkan kajian saya, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki dari bab ke-54 kurang lebihnya, yaitu tentang wafatnya Rasulullah SAW. Yaitu 53, kurang lebihnya 53, yaitu tentang wafatnya Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah mendengarkan beberapa hadis tentang wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada hari Senin. Lalu Rasulullah SAW dikarenakan pada masa saat itu banyak sekali dari kalangan para sahabat, mereka terpukul dengan kehilangan dari Rasulullah SAW atau meninggal dunianya Rasulullah SAW, sehingga terjadilah ada penundaan ataupun tanpa dikehendaki penundaan tersebut, namun karena para sahabat tidak bisa menahan dari kesedihan mereka, sehingga Rasulullah SAW di berbagai hadis mengatakan dikubumikan atau dikuburkan di masa hari Selasa malamnya, yaitu malam Rabu. Lalu juga banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan bagaimana kondisi sahabat dengan kehilangan Rasulullah SAW. Tentunya di sini lebih banyak yang kita kenal, yaitu sahabat beliau yang sangat dekat di dalam perjuangan dari awal mula beliau mendakwahkan syariat Islam ini, atau mendakwahkan lillahi kalimatillah, menunjukkan Islam ini rahmatil alamin, tentunya yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana beliau juga tentunya sangat terpukul dengan kehilangan Rasulullah SAW. Di saat ini kita akan membaca suatu hadis ataupun mempelajari hadis yang menceritakan tentang Rasulullah SAW di masa-masa beliau sulit atau di saat beliau sering pingsan, jatuh pingsan dikarenakan sakit, kemudian meninggal dunia. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita ini, kita meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, kita akan menceritakan tentang wafatnya Rasulullah SAW. Tentunya hadis ini menceritakan di awal mulanya Rasulullah SAW jatuh sakit, yang mana dengan sakit tersebut yang menyebabkan beliau telah meninggalkan dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bercerita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sini Salim bin Ubaid, maaf ya sahabat-sahabat semuanya. Di sini yaitu yang meriwayatkan, menceritakan, yaitu Salim bin Ubaid radhiyallahu an telah bercerita, Ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa'afaqa faqala hadratis shalah faqalu na'am faqala muru Bilal falyu'azzin wa muru Abi Bakrin ayyusalli linnas aw qala binnas. Qala summa ughmiya alaih fa'afaqa faqala hadratis shalah faqalu na'am faqala muru Bilalan falyu'azzin wa muru Abi Bakrin falyusalli binnas. Faqalat Aisyah inna abi rajul
asifu iza qama zalik maqama baka fala yastati' walau amarta ghairahu. Qala summa ughmi alaih fa'afaqa faqala umur Bilal wal yu'azzin wa muru Abi Bakrin wal yusalli bin nas fa inna kunna sawahibu au sawahibatu Yusuf ila akhiri hadis. Hadis yang begitu panjang menceritakan tentang Rasulullah SAW dikala beliau telah jatuh sakit. Tak kala Rasulullah SAW sakit, itu Rasulullah dalam keadaan sakit. Yaitu Rasulullah SAW sempat pingsan di dalam sakitnya, kemudian sadar kembali. Yang mana sakit yang beliau alami yang begitu berat tentunya, yang menyebabkan Rasulullah SAW sering sekali pingsan. Kemudian beliau sadar kembali. Beliau bersabda, ketika beliau sadar, beliau bersabda, apakah waktu sholat telah tiba? Para sahabat radhiyallahu anhum pun menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, perintahkanlah Bilal agar mengumandangkan azan, dan perintahkan juga agar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an itu sholat menjadi imam bagi umat. Atau beliau berkata bahwasanya perawi ragu apakah perintah untuk menyertai umat di dalam menjadi imam. Jadi di sini Rasulullah SAW sakit beliau yang tentunya menyebabkan beliau sangat uzur dan memerintahkan dari Sayyidina Bilal bin Rabah untuk azan karena waktu sholat telah tiba, lalu diimami oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Salim itu selanjutnya, yaitu Salim berkata, kemudian beliau pingsan kembali. Maksudnya Rasulullah SAW terjadilah pingsan kembali. Kemudian beliau sadar kembali. Lalu seraya beliau ini bersabda kembali, apakah waktu sholat telah tiba? Para sahabat pun menjawab, ya. Karena beliau pingsan, beliau sadar kembali, pingsan lagi, sadar kembali, dan pada saat sadar pun waktu sholat telah tiba. Maka sahabat tentunya menjawab, ya, waktu sholat telah tiba. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda kembali, perintahkan agar Bilal bin Rabah azan, mengumandangkan yaitu azan. Dan perintahkan juga kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melaksanakan sholat bersama umat menjadi imam. Kurang lebihnya diperintahkanlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam di kala itu, karena Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang tentu sakitnya yang menyebabkan Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan terjadinya sakit tersebut di dalam suatu riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ada terkena sedikit dari racun yang diberikan oleh orang Yahudi di dalam suatu makanan yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, yaitu beliau mengusulkan kepada suaminya, yaitu Rasulullah SAW, sesungguhnya ayahku, maksudnya Sayyidina Abu Bakar, beliau amat tidak tidak enak atau tidak merasa sungkan atau merasa enggan bila beliau berdiri di tempat yang mana ditempati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu imam. Karena pada saat itu tidak ada yang menjadi imam di sholat-sholat 5 waktu di masjid tentunya di Madinah pada saat itu, kecuali Rasulullah SAW lah yang menjadi imam. Namun dikala Rasulullah SAW telah uzur ataupun suatu
penyakit yang menyebabkan beliau tidak mampu lagi, berat, sering pingsan oleh sakit beliau tersebut. Sehingga beliau memerintahkan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an untuk menjadi imam. Namun di sini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an melihat dari hal tersebut, yang mana tentunya beliau melihat dari Sayyidina Abu Bakar yang berat, karena di saat itu Rasulullah masih hidup, ataupun biasa Rasulullah lah yang mengimami sholat. Tentunya hal tersebut menyebabkan yaitu berat dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu an mengusulkan kepada Rasulullah bahwasanya jika beliau yaitu ayahanda Abu Bakar radhiyallahu an berdiri di tempat imaman yang ditempati Rasulullah, ia akan menangis. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar sedih, yang mana tak mampu ia menahan berdiri. Maksudnya tidak mampu diam dari menahan berdirinya, saking sedih dan terpukul, dan tentunya hal yang beliau rasakan yang berat, tanggung jawab tentunya di dalam menjadi imam. Sehingga ibunda Aisyah radhiyallahu mengatakan, bagaimana sekiranya engkau ya Rasulullah perintahkan saja orang lain. Di sini diusulkan kepada Rasulullah, perintahkanlah orang lain yang menjadi imam, karena ayahanda yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, beliau sangat berat menempati suatu tempat yang pernah ditempati oleh Rasulullah SAW. Karena ketakwaan dan ketakutan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kepada Allah, sehingga ia takut apa yang telah diamanahkan kepada Rasulullah SAW dan diberikan kepada beliau mandatnya, tentunya itu suatu yang sangat membebani bagi beliau, dan rasa takzim beliau yang begitu mengagungkan Rasulullah ataupun mentakzimi dari Rasulullah SAW, walaupun sebenarnya Rasulullah adalah menantu dari Sayyidina Abu Bakar, namun rasa hormat dan kecintaan kepada Rasulullah SAW melebihi dari segala tersebut. Karena hal tersebutlah menyebabkan Sayyidina Abu Bakar ini enggan menempati suatu tempat yang pernah ditempati Rasulullah SAW, yaitu menjadi imam bagi umat di saat sholat. Lalu Salim radhiyallahu an bercerita lagi. Kemudian beliau pingsan lagi. Maksudnya Rasulullah SAW kemudian pingsan lagi. Kemudian sadar kembali, lalu seraya beliau bersabda, perintahkan agar Bilal mengumandangkan azan, dan perintahkan juga agar Sayyidina Abu Bakar melaksanakan sholat dengan umat untuk menjadi imam. Nah, diperintahkan menjadi imam. Sungguh kalian, maksudnya di sini menceritakan kepada kaum wanita. Sesungguhnya kalian, wahai kaum wanita, bagaikan wanita-wanita pada masa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maksudnya pada wanita-wanita tersebut semuanya menyembunyikan dari perasaannya. Maksudnya perasaan di sini yaitu kekhawatiran, kesedihan melihat dari kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan mereka ini khawatir bagaimana apa yang terjadi pada Rasulullah, apa yang telah menyebabkan Rasulullah SAW tidak menjadi imam, apa yang telah menjadi Rasulullah SAW sering pingsan, sadar kembali. Itulah yang di kalangan wanita-wanita para sahabat tentunya mengkhawatir hal tersebut, karena beberapa waktu di dalam sholat berjamaah ini imamnya tidaklah Rasulullah SAW, melainkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Salim melanjutkan ceritanya. Maka Bilal diperintahkan, ia pun mengumandangkan azan, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diperintahkan untuk menjadi imam sholat bersama umat. Kemudian Rasulullah SAW telah mendapatkan rasa sakit yang ringan atau berkurangnya rasa sakit beliau. Maka beliau bersabda, carikanlah untukku
orang yang bersedia akan menjadikan tempat telekan tubuhku, maksudnya menyandarkan dari tubuh baginda Rasulullah SAW yang mulia. Maka datanglah Burairah. Burairah ini adalah seorang budak dari Habsyi, atau orang budak kulit hitam, yaitu budaknya yang telah dimerdekakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan seorang laki-laki lainnya. Jadi 2 orang. Kemudian Rasulullah SAW telah bertelekan pada kedua orang tersebut. Manakala Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat hal tersebut, ia pun mengundurkan diri dari tempat imam atau dari kedudukan beliau menjadi imam. Maka di dalam suatu kisah sirah mengatakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu melihat dari Rasulullah SAW yang berusaha ikut berjamaah bersama sahabat, beliau telah dipopoh atau bersandar betelekan kepada seorang budak yaitu Buraidah dan salah satu dari kalangan sahabat. Kemudian beliau maju ke tempat shaf tentunya, yang mana menyebabkan Sayyidina Abu Bakar saat itu beliau mundur dari tempat sholat yang biasa Rasulullah SAW gunakan untuk menjadi imam. Namun Rasulullah SAW telah memberikan suatu isyarat agar ia tetap di tempatnya. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pun selesai mengerjakan sholat di dalam menjadi imam, yaitu mengimaminya. Itu Abu Bakar pun tetap menjadi imam, dan Rasulullah SAW berada di dekat dari Sayyidina Abu Bakar. Ada juga mengatakan Rasulullah SAW diminta untuk jadi imam. Wallahu a'lam. Namun di sini hadis menceritakan yaitu Sayyidina Abu Bakar tetap diisyaratkan menjadi imam. Kemudian Rasulullah SAW telah wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, tiada seorang pun yang kudengar menyebut Rasulullah SAW wafat, melainkan akan kupancung kepalanya dengan pedangku. Karena di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau sangat terpukul di saat para sahabat mereka panik ataupun mereka telah goncang karena melihat sakit Rasulullah SAW yang begitu berat, dan pada suatu hari Rasulullah SAW betul-betul wafat atau tidak tampak dari kehidupan Rasulullah SAW. Itu beliau betul-betul dalam keadaan wafat. Maka pada saat itu sahabat-sahabat banyak berbincang. Tentunya Sayyidina Umar bin Khattab tidak menerima hal tersebut. Dan beliau telah berdiri dan mengeluarkan pedangnya dan mengatakan, siapa yang menyatakan Rasulullah telah wafat, maka aku akan pancung dengan pedang. Karena beliau tidak senang dengan mendengar bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Namun pada saat itu Sayyidina Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW pergi untuk sesaat sebagaimana kekasih-kekasih lainnya, yaitu para nabi-nabi terdahulu. Bukan berarti nabi ini akan meninggal. Nabi ini meninggal, nabi hanya pergi sesaat. Maka pada saat itu dipanggillah kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga di sini Salim bercerita lagi, umat pada waktu itu telah mengetahui hal itu dan dapat dia mengerti dari kejadian bagaimana Sayyidina Umar tersebut. Sebab sebelumnya tidak ada pada mereka seorang nabi, maka sewaktu Umar berbuat demikian, umat hanya berdiam diri. Kemudian ia berkata, wahai Salim, berangkatlah engkau menemui sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, dan panggillah ia kemari. Maka dipanggillah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena pada saat itu Sayyidina Umar telah mengeluarkan pedangnya. Siapapun sahabat yang bercerita tentang Rasulullah wafat, maka beliau tidak bisa mendengar atau menerima dari hal tersebut. Dimintalah dari Salim ini memanggil dari Sayyidina Abu Bakar.
ketemui, yaitu Abu Bakar sewaktu ia sedang berada di dalam masjid. Temuilah Abu Bakar, yang mana pada saat itu Abu Bakar berada di dalam masjid. Dan kudekati dia sambil menangis karena aku kebingungan. Manakala dia melihat daku, yaitu si pembawa kabar tadi, ia pun bertanya, apakah Rasulullah SAW telah wafat? Tanya pada si yang diperintahkan, Salim ini. Tak seorang pun ku dengar menyebut Rasulullah SAW wafat, melainkan ia akan manakala dia maksudnya di sini ditanya kepada si Salim ini pun bingung di dalam menjawabnya. Dan ditanya kembali, apakah Rasulullah telah wafat? Maka si sahabat ini menjawab, aku menjawab lalu. Langsung dia menjawab, sungguh Umar telah berkata, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tak seorang pun yang kudengar menyebut Rasulullah SAW wafat, melainkan ia akan dipancung oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an dengan pedangku ini. Karena Sayyidina Umar tidak menerima jika ada sahabat yang mengatakan Rasulullah telah wafat. Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepadaku, sudah berangkatlah. Maksudnya, ayo kita melihat dari Rasulullah. Maka berangkatlah aku bersamanya, setibanya orang-orang telah masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Untuk itu ia telah berkata, yaitu beliau telah berkata, wahai umat Muhammad, berilah aku jalan. Karena pada saat itu sahabat-sahabat pada banyak mengunjungi Rasulullah SAW. Kemudian mereka memberi jalan untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia menghampiri dari jenazah Rasulullah SAW, yang mana ia bersimpuh dan menyentuhnya, seraya membaca Al-Quran yang kurang lebih artinya, sungguh engkau akan mati dan sungguh mereka pun akan mati. Di mana di surat Az-Zumar menceritakan bahwa sungguh engkau mati dan mereka pun mati. Innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan yang lainnya pun akan mati. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai sahabat Rasulullah. Ditujukannya kepada Abu Bakar, apakah Rasulullah SAW telah wafat? Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun telah menjawab, ya. Tahukah mereka bahwa benar apa yang terjadi? Mereka berkata, wahai sahabat Rasulullah, apakah akan dilakukan sholat jenazah kepada jenazah juga kepada jenazahnya Rasulullah? Maksudnya saat ini sahabat bertanya, karena biasanya jika seorang meninggal dunia maka dia disolati. Nah, begitu juga sahabat ini bertanya, apakah Rasulullah telah wafat? Tentu Rasulullah telah wafat. Apakah Rasulullah disolati juga? Tentu dijawab juga ya, Rasulullah juga disolati jenazahnya. Lalu mereka bertanya lagi, bagaimana caranya? Ia menjawab, serombongan masuk kemudian bertakbir. Maksud berganti-gantian, sahabat masuk menyolati jenazah Rasulullah dan bergantian lagi. Dan di dalam Sirah Nabawi, cerita kisah Nabi juga menceritakan bahwa misalnya para sahabat menyolati Rasulullah dengan berganti-gantian, serombongan masuk dan berganti-gantian. Wallahu a'lam. Demikianlah mereka menyolati Rasulullah SAW. Mereka bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah juga dikebumikan? Maka ia menjawab, ya. Mereka bertanya, di mana? Ia menjawab, di tempat beliau wafat, di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut dari ruhnya pada tempat tersebut, karena Allah tidaklah mencabut dari ruhnya melainkan pada tempat tersebut adalah tempat yang baik. Yakinlah mereka bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu adalah suatu hal yang benar, karena pada saat itu Abu Bakarlah yang memberikan suatu jawaban-jawaban yang mana dari Rasulullah SAW yang pernah beliau dengar dari kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Jika Rasulullah meninggal,
dikebumikan di tempat beliau meninggal. Sehingga Rasulullah SAW dikebumikan di kamar beliau sendiri. Kemudian ia memerintahkan mereka agar memandikan beliau, yaitu sepupu beliau dari garis keturunan ayah beliau. Jadi Rasulullah SAW dimandikan dari garis keturunan ayah beliau. Orang-orang muhajirin yaitu bermusyawarah tentang khalifah sesudahnya. Orang-orang muhajirin tentunya melihat kondisi yang tidak ada Rasulullah, perlu namanya seorang yang memimpin, itu khalifah pada saat itu. Maka berkatalah mereka, temuilah teman-teman kita dari kelompok Ansor, kita ikut sertakan mereka bersama kita pada pertemuan, yaitu perkara pengangkatan dari para khalifah, yaitu mengangkat seorang menjadi pemimpin khalifah. Golongan Ansor pun berkata, dari golongan kami seorang wakil dan dari golongan kalian juga seorang wakil, yaitu orang Ansor diwakili pada saat itu kurang lebih namanya Ubaidillah kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau nggak Ubaidillah, saya kurang ingat di dalam nama yang mewakili pada saat itu, yaitu orang yang tertua di kalangan Ansor. Kemudian dari kalangan Muhajirin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, siapakah gerangan yang dapat menandingi orang yang telah memiliki 3 keutamaan? Ia adalah salah satu seorang dari 2 orang di kalangan keduanya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berada di dalam Gua Hira. Itu beliau ini perjuangannya, Abu Bakar ini betul-betul di dalam perjuangan yang begitu berat, sering bersanding senantiasa bersama oleh Rasulullah SAW. Di kala itu Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita, di dalam surat At-Taubah. Siapa gerangan yang berdua itu? Salim melanjutkan ceritanya, karena ada seseorang bertanya, siapa yang gerangan tersebut? Kemudian yaitu Sayyidina Umar mengulurkan tangannya, maka para sahabat radhiyallahu anhum pun berbaiat kepadanya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan seluruh umat pada saat itu pun ikut memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan baiat yang tulus dan ikhlas. Karena pada saat itu tidak ada yang lebih pantas menjadi khalifah, ya tentunya melainkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, melihat dari segi pengorbanan beliau di dalam memperjuangkan keimanan, memperjuangkan imannya umat ataupun para sahabat pada saat itu. Karena Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang yang tentunya orang yang saudagar kaya. Beliau telah banyak mengorbankan hartanya, menebus Sayyidina Bilal bin Rabah menjadi budak pada saat itu beliau merdekakan, dan banyak lagi kisah-kisah dari perjuangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat Rasulullah SAW membutuhkan dorongan perjuangan dari Abu Bakar. Abu Bakar telah mengorbankan seluruh hartanya dan bahkan anaknya tentunya Aisyah radhiyallahu anha, dan pada saat itu dan ada lagi anak beliau yang lainnya telah berbohong kepada neneknya di dalam suatu tempat kantong ataupun dibilang kantong uang, padahal kantong uang itu diisilah suatu kerikil-kerikil yang ia mengatakan kita masih memiliki harta, itu satu kantong uang emas. Masya Allah. Padahal pada saat itu telah dikorbankan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu seluruhnya untuk kepentingan umat, mendukung dari perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada yang bisa menandingi dari keimanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam perjuangan maupun di dalam pengorbanan. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, sedikit kisah tentang Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, karena tidak ada yang lebih pantas menjadi khalifah pada saat itu melainkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tentunya itu dari dorongan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Abu Bakar sendiri tidak mau tentunya menjadi khalifah. Namun dilihat dari maslahat dan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar, perjuangan Sayyidina Abu Bakar, beliaulah yang ditunjuk
untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW. Dan pada saat itu pun Rasulullah SAW sering sekali menunjuk Sayyidina Abu Bakar di dalam mengganti posisi beliau menjadi imam sholat bagi umat. Dan itu tidak sekali, 2 kali, bahkan 3 kali, dan itu berulang. Dan hingga Rasulullah SAW pun wafat. Dan yang memberikan suatu jawaban tentang penguburan Rasulullah SAW di suatu tempat kamar beliau, itu juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, dari sini bisa kita simpulkan begitu dalamnya kefahaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena ikut sertaan beliau senantiasa di dalam pengorbanan bersama kekasihnya Rasulullah SAW. Tentu untuk zaman saat ini sangat sulit kita mencari orang yang sebagaimana meniru pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Dan tentunya itu melandasi dengan ilmu syariat. Karena jika tidak kita mampu, tidak memiliki keimanan yang kuat sebagaimana Abu Bakar, tentu akan menjadikan suatu mudarat yang begitu besar juga terhadap diri kita. Sehingga pentingnya seseorang tersebut minta dari bimbingan-bimbingan dari orang-orang yang soleh, bagaimana di dalam menjalani hidup ini, sebagaimana para sahabat juga sering sekali meminta pendapat ataupun pandangan dari Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah SAW tidak melarang dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berbuat demikian, karena beliau tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar mampu di dalam hal tersebut. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang ingin meniru hal tersebut. Dan Rasulullah SAW tidak menyarankan dari sahabat tersebut dari meniru dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena dia tidaklah mampu di dalam terbebani di dalam pengorbanan sebagaimana Abu Bakar. Wallahu alam. Semoga kisah hadis yang singkat yang sedikit ini bisa memberikan suatu manfaat yang begitu banyak pada kehidupan kita. Begitulah keutamaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dimiliki, dan Sayyidina Umar pun tentunya beliau memiliki keutamaan juga. Yang tentunya dari seluruh sahabat Nabi yang menjadi khalifah tersebut ada memiliki keutamaan yang luar biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika kalian merasa video ini bermanfaat. Silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan like, karena itu mendukung dari video saya. Jika kalian ingin mendapatkan notifikasi, tekanlah subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.